Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsiran wa sa'a. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sallallahu. Yang saya hormati Bapak pimpinan di PTP 5 kantor pusat serta seluruh jajaran para tokoh masyarakat, para asatidz dan ustadzah, imam masjid yang kita muliakan beserta takmir, Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Mari kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah senantiasa memperbaharui nikmat-Nya untuk kita semuanya. Semakin kita bersyukur, semakin dekat nikmat Allah lainnya untuk kita semua. Ketahuilah, ketika kita kufur, nikmat yang ada di hadapan kita adalah ancaman azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kita baru melewati satu peristiwa penting dalam kehidupan kita semua, tanpa terkecuali, yaitu berkurangnya usia kita. Pergantian tahun baru 1445 Hijriah ke 1446 Hijriah yang sekarang kita jalani. Ketahuilah, Allah lah yang memperjalankan waktu ini untuk kita semuanya, dan waktu begitu penting bagi seorang yang beriman. Karena itulah setiap perjalanan hidup kita yang melewati masa atau waktu, sesungguhnya kita mesti sadari yang sudah terlewatkan itu bukan berarti lewat begitu saja, tetapi akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Ngapain saja kita dengan waktu itu? Karena itulah di dalam Islam, Allah dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran itu bersumpah dengan semua perputaran waktu. Was-subuh wal-fajar wal-duha wal-nahar wal-lail wal-asr. Ini semua adalah waktu-waktu yang kita jalani dalam perjalanan hidup kita di dunia. Dan setiap pertukaran waktu ini ada Allah menyatakan sumpah dengan waktu itu. Maka penting bagi kita memperhatikan bagaimana waktu ini kemudian dapat kita syukuri dan dapat kita isi dengan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pergantian waktu tahun baru Islam, itu tidak lepas dari pembicaraan terkait dengan hijrah. Karena tahunnya disebut dengan tahun Hijriyah. Secara bahasa hijrah itu Bapak Ibu bisa berarti dua makna bahasa. Makna yang pertama adalah al-intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana berlaku kisah bagi kita semuanya yang dilalui oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW
zaman perjuangan awal Islam. Beliau pernah hijrah dari kota Mekah ke kota Taif, kota Mekah ke kota Madinah atas tekanan sosial kemasyarakatan, atas dakwah beliau yang mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalam Islam. Persoalan ajaran Islam yang menyangkut sosial, ekonomi itu tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada perselisihan di antara kabilah-kabilah, itu yang utama diminta menjadi juru damainya adalah Nabi Muhammad. Padahal kabilah-kabilah ini belum menerima Islam. Karena apa? Kebaikan ajaran sosial, bermasyarakat, berekonomi itu yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah nilai-nilai universal. Orang semua melihat dan merasakan sisi kebaikannya untuk kepentingan di dunia. Dalam ekonomi misalkan transaksi ribawi diperantas oleh Rasulullah. Diajarkan transaksi ekonomi yang berbasis kepada keadilan. Siapa di antara manusia yang sehat akal pikirannya yang tidak menerima prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi? Tidak ada. Maka semua menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah dalam hal yang menyangkut konsep ekonomi, sosial, bahkan politik. Yang tidak diterima itu adalah dalam hal tauhid. Orang-orang yang kemudian tergolong kepada kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi untuk merubah keyakinan mereka terhadap Tuhan yang selama ini mereka pertuhankan, yaitu patung-patung ataupun wujud lain yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tolak. Kemudian yang kedua, kekuasaan. Tetapi kekuasaan pun bahkan mereka sudah sampai minta perundingan kepada Nabi supaya kekuasaan itu dibagi. Deal-dealan. Asalkan Nabi mau menerima konsep keyakinan dan ajaran yang mereka pertahankan. Artinya apa? Kalau orang Islam beribadah, mereka mau beribadah ikut orang Islam. Tapi saat mereka beribadah, mereka minta orang Islam, pengikut Nabi ini untuk ikut ibadah juga sama mereka. Dan ini tidak secara mutlak ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan turunlah ayat atau surat Al-Kafirun. Persoalan keyakinan, akidah tidak bisa dipaksakan. Konsep dalam Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa dipercampurkan persoalan keyakinan dan akidah. Tapi dalam persoalan sosial, kita harus menjadi seorang muslim yang baik terhadap saudara kita yang muslim, juga terhadap saudara kita yang non muslim. Nah, Bapak dan Ibu, karena soal ajaran tauhid yang tidak kemudian diterima oleh kafir Quraisy, Rasulullah di bawah tekanan, bahkan di bawah ancaman untuk dibunuh, turunlah perintah kepada Nabi untuk melakukan hijrah. Hijrah dalam hal ini artinya adalah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian makna yang kedua daripada hijrah itu adalah meninggalkan. Ada satu ayat penting dalam Al-Quran sebagai renungan buat kita semuanya terkait dengan Al-Quran, di mana dulu di masa Rasulullah SAW masih hidup, ada satu ketika dia mengeluh kepada Allah. Maksud mengeluh ini bukan berputus asa, tetapi mengadukan keadaan yang akan terjadi kepada Allah. Apa itu? Bahwa dalam prediksi Nabi akan banyak umatnya yang kemudian nanti setelah Nabi tidak ada, mereka tidak tak acuh, mereka tak acuh terhadap Al-Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi ayat ini berlaku untuk umat Muhammad setelah masa Rasulullah selesai.
bukan di masa Nabi masih hidup. Di masa Nabi masih hidup, para sahabat itu adalah pecinta-pecinta Al-Quran. Hatinya lekat dengan Al-Quran, lisannya lekat dengan zikir-zikir dan tilawah-tilawah Al-Quran. Tetapi Nabi satu ketika di masa itu menghadap kepada Allah dalam munajatnya, dia bilang, wa qala rabbi, dan dia pun Muhammad berkata, inna qaumi, sesungguhnya di antara kaumku ini, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, nanti ada di antara mereka yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur. Mahjur itu asal katanya hijrah. Makna mahjur di dalam ayat ini adalah meninggalkan. Bahwa nanti setelah tiadanya Nabi akan banyak dia umat Muhammad tapi tidak pernah pegang Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah memahami kandungan Al-Quran. Padahal itulah peta kehidupannya, itulah landasan aturan hidupnya yang harus dia pedomani, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Diadukan oleh Nabi. Nah, maka makna hijrah di dalam ayat itu bukan berpindah, tetapi meninggalkan. Ya, Nabi khawatir akan banyak di antara umatnya yang kemudian di akhir zaman meninggalkan Al-Quran. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah dalam hadis, beberapa riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sahihul Jami. Nabi bersabda, al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang orang lain atau manusia yang lain aman dari gangguan dia, baik terhadap jiwanya maupun terhadap hartanya. Artinya orang Islam itu adalah sesungguhnya orang yang tidak mungkin mengganggu harta orang lain, tidak juga mungkin akan merusak, menghilangkan jiwa orang lain. Seperti yang sekarang ini Bapak Ibu, marak sekali bagi kita mudah mendapatkan berita seseorang membunuh seseorang yang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Islam itu tidak ada. Konsep Islam ini, orang beriman itu menjaga dirinya dari menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan ketentuan Islamnya, wa man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Sesiapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, itu dosanya sama seperti dia membunuh semua orang yang ada. Nah, itu coba bayangkan Islam membuat aturan begitu ketat dalam hal bunuh-membunuh ini. Tapi sekarang yang terjadi apa? Setiap saat melintas di media sosial kita, si anu membunuh si anu, si anu membunuh si anu, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah. Na'udzubillah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Jadi seorang yang beriman itu adalah seorang yang orang lain jauh dari gangguan dia terhadap jiwa dan juga hartanya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu sesungguhnya adalah man hajaral khotoya wad dzunub, adalah orang-orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahannya lalu dan juga dosa-dosanya yang lalu. Jadi orang berhijrah dikatakan berhijrah kalau seandainya dia berkomitmen meninggalkan kesalahan-kesalahannya yang pernah dia lakukan, tak lagi ulang, dan juga meninggalkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sesungguhnya adalah orang Islam yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. Enggak musik orang lain, baik musik dengan tangan kekuasaannya atau musik dengan lisannya, menyakiti hati orang lain, ya, mengadu domba, bergibah, ya, semua perkara-perkara maksiat daripada lisan. Orang Islam hakikatnya tidak akan terjerumus kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan gangguan lisan maupun kekuasaan serta tangan terhadap orang lain. Wal muhajiru,
dan orang yang berhijrah itu sesungguhnya adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang berkomitmen untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah terhadap. Masyaallah muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelas secara makna hijrah itu bisa berarti pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua bisa berarti meninggalkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara kesalahan, perkara-perkara dosa, dan juga perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak lagi ada yang namanya hijrah setelah Fathu Mekah. Illa jihadun wa niyatun, kecuali yang ada adalah jihad dan juga niat untuk jihad. Pertanyaannya, apakah konsep hijrah dalam Islam ini sudah punah, tidak lagi dibutuhkan? Jawabannya tetap. Hijrah dalam artian meninggalkan kesalahan-kesalahan adalah tuntutan. Kalau bisa, setiap hari yang kita lakukan, setiap hari kita muhasabah diri kita, kesalahan yang tadi kita lakukan, kita komitmen besok tidak lakukan lagi. Dosa yang tadi kita lakukan, kita komitmen besok tidak lagi melakukan. Itulah hakikat daripada hijrah. Jadi hijrah ini masih terus dituntut dari kita semuanya, agar kita kemudian menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari hari-hari yang telah kita lalui, bergelimang dosa, kesalahan, dan juga melakukan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kisah seorang yang telah membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat, karena gimana pun yang namanya kejahatan itu pasti diingkari hatinya. Ada saatnya dia sadar. Maka saat dia sadar, dia ingin bertaubat. Dia cari kemana dia harus pergi supaya dia dapat solusi pertaubatan. Satu ketika dia datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah, dia ceritakan, duhai engkau ahli ibadah, aku telah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih akan memberikan ampunan terhadapku? Apakah dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah? Kata si ahli ibadah dengan sombongnya, karena dia merasa orang suci. Jangankan 99 orang, satu orang saja kamu bunuh, itu sama seperti dosa kamu membunuh semua orang yang ada di dunia ini. Allah tidak akan mengampuni dosa. Itu jawaban ahli ibadah, sombong. Yang kemudian si pembunuh ini naik pitam. Kalau gitu saya genapkan saja membunuh kamu, sehingga yang saya bunuh menjadi 100 orang. Dibunuh, menjadilah 100 orang yang dia bunuh. Tapi yang namanya kejahatan, kemungkaran diingkari oleh hati, maka dia disebut sebagai mungkar. Yang kemudian hatinya menuntut dia, jangan lagi buat itu, bertaubatlah. Dalam masa sadarnya dia mencari kemudian orang yang dapat memberi nasihat kepadanya. Dia datangi ahli ilmu, ulama. Yang namanya ulama, kalau sudah ulama, dia adalah orang berilmu, sekaligus dia adalah orang yang ahli ibadah. Dia ceritakan, saya sudah membunuh 100 orang, apakah masih ada peluang saya untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab singkat dari seorang ahli ilmu, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha memberi ampunan dan Maha luas kasih sayang. Mendengar jawaban ini, timbullah semangat untuk kemudian dia berubah menjadi orang yang baik, bertaubat. Dia minta arahan, bimbingan dari ahli ilmu. Saya harus gimana dengan dosa yang begitu banyak yang sudah saya lakukan? Diberikan arahan, kalau kamu benar-benar mau bertaubat, tinggalkanlah tempatmu sekarang, yang di situ kamu bertemu dengan orang-orang yang sama tipenya dengan kamu, suka membunuh. Pergi kamu hijrah ke tempat yang lain yang dihuni oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga kamu di situ akan terbentuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh.
maka dia kuatkan hatinya, dia tinggalkan tempat asalnya menuju tempat yang disarankan oleh seorang ahli ilmu, yang kemudian qadarullah di perjalanan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu dikisahkan malaikat rahmat turun, malaikat azab turun. Malaikat rahmat bilang dia sudah bertaubat, dia harus saya bawa ke surga. Malaikat azab katakan, mana mungkin dia bisa masuk surga? Dia sudah membunuh 100 orang. Tidakkah engkau ketahui dia ini adalah pembunuh dan ahli maksiat? Karena terjadi pertengkaran antara malaikat azab dan rahmat, Allah turunkan malaikat yang lainnya untuk mendamaikan, sehingga tuntunannya adalah diukur di mana posisi si ahli maksiat pembunuh ini, jarak terdekatnya ke tempat tujuan dia bertaubat, atau dia masih lebih dekat kepada tempat awal dia saat banyak membunuh orang lain. Ternyata takdirnya adalah dia lebih dekat kepada tempat pertaubatannya, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah membunuh 100 orang, tapi dia masuk surga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang terdapat dalam kisah singkat ini, adalah pentingnya hijrah. Satu, hijrah tempat. Kalau memang tak baik kita di tempat itu tinggalkanlah tempat itu supaya kita berubah menjadi orang baik. Yang kedua, hijrah, komitmen untuk kemudian tidak lagi mengulangi masa-masa lalu yang penuh dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah," sesiapa saja yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasah, dia akan mendapatkan di atas bumi Allah ini tempat tinggal baru yang lebih lapang, dan juga rezeki dari Allah yang begitu luas. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasul, dia dalam rangka hijrah menuju Allah dan Rasul, thumma yudrikul maut, kemudian di tengah jalan hijrahnya datang takdir Allah atas kematiannya, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka sungguh pahala hijrahnya telah sempurna dia akan mendapatkan, seperti yang ada dalam cerita, dalam kisah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah sesungguhnya Maha memberi ampunan dan juga Maha memberi kasih sayang. Mudah-mudahan dalam hal kita menjaga hubungan sosial di antara kita semuanya, dalam posisi apapun kita, di perusahaan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, kita semuanya dapat senantiasa bermuhasabah untuk lebih baik dengan menerapkan konsep hijrah tempat maupun hijrah dalam artian meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.